Jika perempuan yang dipegang adalah kesetiaannya, lantas laki-laki yang dipegang adalah ucapannya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nalatia Aulia Purwanti dengan akhir NPM 022. Di sini aku akan menjelaskan mengenai salah satu novel yang mengangkat kisah percintaan yang romantis namun tragis. Novel apakah itu? Iya, betul sekali, novel lakon yang ditulis kemudian karya Pak Bode Riswandi. Jadi teman-teman, novel ini ditulis oleh seorang penulis yang berasal dari Tasikmalaya bernama Bode Riswandi. Pak Bode ini sering menerbitkan novel dan puisi di media massa lokal maupun nasional. Selain itu, Pak Bode juga merupakan salah satu dosen di Universitas Siliwangi. Novel ini diterbitkan tepatnya pada September tahun 2024 oleh Langgam Pustaka. Kisahnya seperti apa? Simak penjelasan berikutnya. Nah, jadi teman-teman, novel ini menceritakan tentang kisah percintaan yang romantis namun tragis. Menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Dahlia. Dia adalah seorang anak yatim piatu yang bekerja di salah satu toko. Asalnya, Dahlia ini adalah perempuan yang baik. Namun sampai akhirnya, dia bertemu dengan seorang laki-laki yang bernama Sukat. Sukat ini menjanjikan akan menikahi Dahlia. Namun kenyataannya, Dahlia dijual kepada seorang mucikari yang bernama Magdalena. Magdalena ini dikenal dengan mucikari yang kejam. Beliau memperlakukan para pelacur-pelacur di sana dengan kekerasan. Salah satunya Dahlia. Dahlia dijadikan seorang pelacur dan dipaksa untuk melayani tamu-tamu dengan segenap hatinya. Namun, Dahlia kesal kepada Magdalena dan akhirnya membunuh Magdalena di rumah bordil tersebut. Singkat cerita, Sukat kembali lagi kepada Dahlia. Menemui setelah 49 tahun beliau meninggalkan Dahlia seorang diri di rumah bordil. Dan karena kekesalan Dahlia lagi, Sukat dibunuh oleh tangan Dahlia sendiri. Nah, jadi teman-teman, novel ini sangat menekankan mengenai isu seorang perempuan. Mereka menjadi pelacur bukan tanpa alasan, namun karena ada beberapa alasan yang mengharuskan mereka melakukan pekerjaan yang tidak mulia tersebut. Contohnya seperti kurangnya ekonomi, atau bahkan karena tidak adanya lowongan pekerjaan untuk seorang perempuan tamatan SD, dan lain sebagainya. Berdasarkan jurnal yang saya baca, novel ini memiliki kemampuan untuk menggambarkan realitas kehidupan, terutama pada pengalaman pahit yang dialami yang seringkali terabaikan. Selain itu, pengalaman dan latar belakang penulis dan konteks sosial yang saling berkontribusi pada makna yang terkandung dalam novel tersebut. Menurut pandangan saya, novel ini sangat cocok untuk dijadikan suatu tolak ukur pembelajaran, karena novel ini sangat mengangkat kasus-kasus yang marak terjadi sekarang mengenai perempuan. Banyak sekali hal-hal yang terkandung dalam novel tersebut, yang menjadarkan bahwasanya perempuan itu seringkali direndahkan oleh seorang laki-laki. Namun ada juga kekurangan dari novel lakon yang ditulis kemudian ini. Novel ini tidak cocok untuk diberikan atau dijadikan bahan ajar pada siswa SD ataupun SMP. Lebih cocok kepada siswa yang sudah berusia 17 tahun ke atas, contohnya di SMA. Karena latar dan kisah yang terkandung dalam novel tersebut harus dipahami dasarnya terlebih dahulu, takutnya disalahgunakan oleh anak-anak yang tidak mengerti dalam konteks tersebut. Sejauh ini saya menyukai novel lakon yang ditulis kemudian ini karena ceritanya menggambarkan realitas kehidupan mengenai seorang perempuan. Banyak sekali perempuan yang direndahkan oleh laki-laki atau ketidaksetaraan gender. Nah, novel ini memberikan makna-makna yang terkandung untuk menjadikan tolok ukur bahwasanya ada kepedihan yang mungkin harus kita selesaikan di kehidupan ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Novel ini approved by me. Boleh dibeli di offline store atau ada juga boleh dibeli di ebook. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.